Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku mau unboxing HP Oppo A316 per 128. HP ini harganya murah banget, cuman di 700 ribuan aja. Tapi HP ini bukan HP ori, bukan juga HP resmi. Kondisinya udah direfurbish atau direkondisi, dan yang merefurbishnya itu juga bukan pabrikan dari Oppo-nya. Dulu sekitar 1 tahun yang lalu aku pernah juga bahas HP ini. Waktu itu harganya masih 1 jutaan, tapi sekarang udah turun harga di harga cuman 700 ribuan aja. Harganya jauh tambah murah. Penasaran seperti apa HP-nya? Langsung aja kita unboxing ya. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu nih. Untuk bagian depannya ada tulisan Oppo A31, ada gambar HP-nya. Di samping kanannya ada tulisan Oppo A31, di samping kirinya Oppo A31. Di bagian atasnya kosong, di bagian bawahnya juga kosong, bagian belakangnya seperti ini. Ada spesifikasi selling pointnya: AI triple kamera, 4230 mAh large baterai, layarnya 6,5 inci HD plus water drop screen. Untuk stiker pabrikannya tulisannya Oppo A31, telepon seluler, ada lambang 0700 seperti ini nih. Ya seperti ini ya, ada lambang 0700 nya. Untuk memorinya 6GB RAM, 128GB ROM. Oke, langsung kita lihat aja ya untuk dalamnya seperti apa. Langsung kita buka aja. Nih, untuk bukanya seperti ini. Kita coba lihat dalamnya dapat apa aja nih. Untuk di bagian sini paling atas ada unit HP-nya, ada Oppo A31 nya seperti ini. Untuk tulisannya seperti ini ya, Oppo telepon seluler made by Oppo assembled in China. Ada lambang 0700 nya juga seperti ini. Pokoknya ada lambang 0700 nya, dan bagian depannya ada pelindung layarnya warna hijau-hijau seperti ini. Terus kita letakkan dulu aja HP-nya. Kita lihat di dalamnya sini ada apa aja nih. Ternyata cuman ada SIM ejector doang di dalam sini. Kemudian kita akan dapat buku petunjuk ya. Buku petunjuknya seperti ini nih. Dapat buku petunjuk tapi semuanya kosong doang seperti ini ya. Ini kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Terus kita juga akan dapat kepala charger, tapi kepala chargernya seperti biasa ya untuk HP refurbish rekondisi harga murah nggak resmi ini. Kepala chargernya OM atau KW, bobotnya ringan dan nggak ada solid-solidnya, kerasa kopong gitu dalamnya. Terus untuk tulisan outputnya ini ada 5 volt 3,5 ampere ya seperti ini. Nih rasanya kopong banget, dan ini tuh ringan banget bobotnya. Terus kita juga akan dapat headset ya, kita akan dapat headset seperti ini. Dan yang terakhir kita akan dapat USB nya itu micro USB ya, masih di micro USB, belum type C ya. Nih micro USB seperti ini. Ini untuk USB nya masih micro, kemudian udah nggak ada apa-apa lagi, udah habis. Jadi untuk kelengkapannya tentunya ini ada unit HP nya, ada kepala charger, buku petunjuk yang nggak berguna karena semuanya itu kosong. Terus kita akan dapat headset dan USB, cuman seperti ini aja. Sekarang kita masuk ke unit HP-nya ya. Untuk tampilan HP-nya memang mirip sama HP baru beneran gitu, nggak ada lecet-lecetnya sama sekali nih, nggak ada lecet-lecetnya sama sekali. Untuk tampilan belakangnya ada 3 buah kamera, ada LED flash, ada fingerprint, dan ada tulisan design for A series. Kemudian ada tulisan Oppo di sini dan ada stiker pabrikannya, memang sengaja nggak aku lepas. Di samping kanannya ada tombol powernya, kemudian di samping kirinya ada tombol volume sama slot SIM tray. Untuk slot SIM tray-nya langsung kita lihat aja ya, apakah udah triple slot nih. Langsung kita lihat nih, udah triple slot ya, 2 nano SIM sama 1 micro SD. Kemudian di bagian atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada mikrofonnya, ada port micro USB, dan ada 3 buah lubang speaker. Kemudian di bagian depannya ada kamera selfie dan ada sensor-sensornya juga. Oke, langsung kita coba nyalain HP-nya ya. Semoga aja HP-nya ini nyala. Oke, nyala, ada tulisan Oppo Power by Android. Oke, HP-nya ini udah nyala ya. Tampilan awalnya seperti ini, memang Oppo banget lah tampilannya ini seperti ini. Kemudian kalau kita lihat layarnya, untuk layarnya menurutku kurang bagus ya. Warnanya itu kebiru-biruan banget kalau dilihat-lihat seperti ini. Kita coba masuk aplikasi berbackground putih aja, contohnya di DevCheck ya. Kita coba lihat warna layarnya itu kontrasnya kebiru-biruan banget. Kalau seperti ini nggak bagus buat kesehatan mata ya. Kalau kita pakai mode berisi malam atau mode perlindungan mata, itu jadinya akan seperti ini, kekuning-kuningan, tapi kuningnya itu nggak natural, tetap ada unsur kebiru-biruannya juga ini kalau pakai mode berisi malam. Tapi kalau nggak pakai ini nggak bagus banget sih, warna layarnya itu kebiru-biruan banget, nggak bagus buat kesehatan mata.
Langsung kita cobain cek multitouch testernya ya, pakai aplikasi multitouch tester. Langsung kita cek aja seperti ini, apakah bisa dapat 10 sentuhan. Untuk sentuhannya ini udah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa ya, bisa dapat sampai 10 sentuhan ya. Jadi ini bisa dapat sampai 10 sentuhan. Resolusi layarnya 720 x 1600 pixel. Untuk kepadatan layarnya di 320 dpi seperti ini untuk layarnya. Oke, jadi layarnya ini cukup bagus ya, bisa dapat 10 sentuhan, tapi warna layar atau kontras layarnya memang nggak bagus sama sekali. Kemudian di HP ini langsung kita cek aja memorinya, karena memorinya itu mencurigakan. Harga 700 ribuan dapat memori 6/128, apakah beneran atau enggak gitu ya. Langsung kita masuk ke tentang ponsel HP-nya aja. Di tentang ponsel RAM-nya 6GB dan ROM-nya 128GB. Kemudian nama perangkatnya Oppo A31, modelnya CPH 2015. Versi color OS-nya 6.1.2 dan versi Android-nya pakai Android 9. Langsung kita cek aja untuk memorinya itu pakai aplikasi DevCheck lagi. Kita masuk ke aplikasi DevCheck, langsung kita ke bagian hardware aja. Kita ke bagian hardware, kita lihat untuk chipsetnya HP ini pakai MediaTek Helio P35. Fabrikasinya 12 nanometer dan inti CPU-nya di 8 core. Untuk memorinya kita lihat memori aslinya ternyata RAM-nya cuma 3GB aja cuy. Ya, RAM-nya cuma 3GB aja. Sedikit mengecewakan sih. Di tentang ponsel 6/128. Di boxnya juga 6/128 ya, ini boxnya RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB. Tapi memori aslinya cuma 3GB aja untuk RAM, dan ROM-nya itu cuma 32GB. Jadi ini mengecewakan banget ya. RAM 3GB, ROM 32GB, dibuat seolah-olah 6/128 biar para konsumen tertarik buat beli HP-nya. Kemudian kita langsung lihat aja untuk spesifikasi memorinya di aplikasi satunya di AIDA 64, apakah ini terbacanya 3/32GB. Kita langsung masuk ke bagian sistem. Kemudian untuk memorinya ternyata di sini juga terdeteknya 3GB untuk RAM-nya LPDDR4X. Kemudian untuk ROM-nya terbacanya 20,17GB atau 32GB. Ya, kalau udah begini fix sih memori asli HP ini cuma 3/32 aja, bukan 6/128. Udah dicek pakai dua aplikasi dan terbacanya resultnya itu 3/32 bukan 6/128. Untuk spesifikasi lainnya, HP ini pakai chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer, inti CPU-nya 8 core, frekuensi maksimalnya sampai 2 GHz. Kemudian GPU-nya pakai Power VROGU GE8320. Kemudian untuk layarnya sendiri, HP ini layarnya cukup luas 6,5 inci dengan resolusi 1600 x 720 pixel, kepadatan layarnya di 269 ppi. Kemudian untuk refresh rate layarnya 60 Hz ya, seperti ini ya untuk layarnya. Kemudian untuk memori aslinya itu cuma 3/32 aja, bukan 6/128. Untuk sensornya di HP ini tuh udah banyak banget sensor ya, ini sensornya banyak banget nih di HP ini, ada temperatur, akselerometer, bidang magnet, orientasi, bahkan giroskop itu juga udah support di HP ini, tapi gironya masih giro virtual atau giro software ya, belum giro yang hardware. Nih sensornya banyak banget di HP ini, jadi lumayan lah. Kemudian untuk fitur-fiturnya di HP ini tuh udah support dukungan host USB aksesorinya juga support, fingerprintnya juga ada nih, fingerprint di bagian belakang juga ada. Kemudian udah support GPS juga. Tapi sayangnya di HP ini tuh nggak ada infrared dan nggak ada NFC-nya. Kemudian untuk sistem yang ada di HP ini pakai Android 9 atau Android Pie. Untuk baterainya 4230 mAh. Tapi baterai yang ada di HP-HP seperti ini itu kemungkinannya udah nggak ori lagi ya. Biasanya ada kelemahan atau ada error, misalnya baterai boros atau dicas itu lama ya, seperti itu ya. Itu tergantung hoki-hokian juga ya, karena HP ini bisa dapat HP yang bagus tapi bisa juga dapat HP yang cacat atau HP yang abnormal. Itu tergantung hoki kita masing-masing aja kalau beli HP seperti ini, karena nggak semua HP seperti ini tuh bakalan bagus dipakai dengan normal, bisa aja cacat gitu. Terus kemudian lanjut ke bagian kameranya ya. Untuk kameranya di HP ini tuh udah triple kamera. Untuk kamera utamanya 12 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya single kamera 8 megapiksel. Ya, kamera depannya cuma single kamera aja 8 megapiksel. Oke, lanjut kita cobain kameranya ya. Kita cobain kameranya apakah akan bagus. Kita carain dulu layarnya biar tambah kelihatan ya, seperti ini.
Untuk kameranya menurutku worth it ya, worth it banget di harga 700 ribuan. Kalau soal kamera sih worth it ya yang ada di HP ini nih. Untuk kameranya memang bening banget hasilnya seperti ini. Kemudian untuk di zoom bisa sampai di zoom 6 kali. Tapi zoom 6 kalinya udah pecah-pecah seperti ini. Tapi kalau di zoom cuman di 3 kali aja masih lumayan, nggak terlalu pecah-pecah ya. Nih seperti ini. Terus warna kameranya ini sesuai sama warna layarnya ya, agak kebiru-biruan gitu. Kalau kamera ini dipasang ke Oppo A31 yang ori pasti kameranya kelihatan lebih bagus, soalnya layar yang ori kan lebih bagus. Tapi kalau yang ini kan layarnya KW ya, layar KW, jadi untuk kameranya itu warnanya sesuai sama warna layarnya, agak kebiru-biruan gitu. Terus untuk videonya di HP ini bisa sampai 1080p ya. Nih bisa sampai 1080p 30 fps atau di 720p. Untuk 1080p nya cuman sampai di 30 fps saja baik kamera depan ataupun kamera belakang. Ya untuk mode-modenya seperti ini ya, ada banyak mode, ada pano, mode bakar, selang waktu, stiker, mode video, mode foto, dan ada mode potret seperti ini. Kemudian untuk di sini ada menu-menu seperti HP Oppo pada umumnya ya, seperti ini, ada rasio foto, pengukur waktu, dan lain-lain, watermark juga ada. Nih seperti ini ya untuk kameranya. Menurutku kameranya worth it lah, di harga 700 ribuan dapat kamera sebagus ini. Tapi untuk keseluruhan aku nggak bisa bilang worth it ya HP ini, karena takutnya kalau aku merekomendasikan HP ini yang beli HP-nya jadi cepet rusak gitu. Sekarang kita cobain HP-nya buat main game Free Fire ya. Kebanyakan HP-HP seperti ini yang udah aku review dulu nggak bisa dipakai buat main game Free Fire. Untuk game Mobile Legends bisa, untuk PUBG bisa, tapi untuk FF itu nggak bisa ya. Langsung aja kita cobain ke game Free Fire. Ternyata di HP Oppo A31 harga 700 ribuan yang aku beli ini juga nggak bisa dipakai buat main game FF ya, seperti ini. Nggak bisa dipakai buat main game FF, karakternya aja udah kelihatan gelap seperti ini. Kalau misalkan kita mulai ya di map bermuda nih, kita mulai. Untuk tombol mulainya aja agak susah ya. Nih kita mulai ya di map bermuda, nanti kita lihat di map itu seperti apa. Nah ini udah ada di dalam lobbynya ya. Di dalam lobbynya tuh nggak kelihatan sama sekali orangnya, tapi untuk timernya tuh kelihatan nih 5, 4, 3, 2, 1. Timernya kelihatan tapi orangnya nggak kelihatan sama sekali. Dan saat masuk di map bermuda tuh tampilan mapnya seperti ini, pesawatnya juga hitam, map di bawah itu juga hitam. Kalau kita lompat nih, kita lompat, karakter kita juga kelihatannya cuman hitam ini aja. Jadi buat kalian yang suka main game Free Fire, sebaiknya jangan beli Oppo A31 yang harga 700 ribuan ini. Walaupun ditawari dengan iming-iming RAM dan ROM gede, itu HP-nya nggak worth it kalau dipakai buat main game Free Fire. Ataupun untuk RAM aslinya itu bukan 6GB tapi cuma 3GB aja. Ya jadi seperti ini aja ya untuk video unboxing Oppo A31 harga 700 ribuan yang aku beli ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.